Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mulk adalah surah ke-67 dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Mulk diambil dari kata pertama pada ayat pertama, yang berarti kerajaan atau kekuasaan. Surah ini juga dikenal dengan nama Al-Waqiyah dan Al-Munjiyah, yang bermakna pelindung serta penyelamat, karena keutamaannya yang dapat memberikan syafaat dan menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan utama surah Al-Mulk diawali dengan penegasan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh alam semesta, penciptaan kehidupan, dan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hidup dan mati sebagai ujian nyata bagi manusia untuk membuktikan siapa di antara mereka yang paling baik amal perbuatannya. Keindahan serta kesempurnaan ciptaannya terlihat pada 7 langit yang dibangun bertingkat-tingkat tanpa cacat sedikit pun, sebagai ajakan bagi manusia untuk merenungi keagungan Sang Pencipta. Surah ini juga menggambarkan peringatan tegas mengenai balasan bagi orang-orang yang ingkar, serta penyesalan mendalam para penghuni neraka jahanam. Di akhirat kelak, para pendosa akan mengakui kesalahan mereka, karena tidak mau mendengarkan petunjuk, dan tidak menggunakan akal pikiran saat menerima risalah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, kabar gembira dan ampunan yang besar disiapkan bagi orang-orang yang taat serta takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak terlihat oleh pandangan manusia lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan, manusia akan berbagai fasilitas bumi yang telah diundukkan, agar dapat dijelajahi untuk mencari rezeki yang halal. Namun, manusia diingatkan agar tidak bersikap sombong dan senantiasa waspada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menggoyangkan bumi atau menimpakan badai batu kapan saja Dia menghendaki. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala turut diperlihatkan melalui fenomena burung-burung yang terbang, membentangkan dan mengatupkan sayapnya di udara semata-mata atas kekuasaannya. Pada bagian selanjutnya, surah Al-Mulk memperjelas perbedaan mendasar antara orang yang berjalan tersungkur dalam kesesatan dengan orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nikmat besar berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang seringkali dilupakan manusia. Selain itu, surah ini menegaskan bahwa datangnya hari kiamat adalah rahasia gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan peringatan yang terang dan jelas. Alinea ke-7 dari pembahasan ini menekankan hakikat ketergantungan manusia secara total kepada Sang Pencipta di akhir surah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajukan sebuah pertanyaan yang menyentuh hati tentang siapakah yang sanggup mendatangkan air bersih yang mengalir jika sumber-sumber air di bumi dijadikan surut dan kering. Renungan mendalam ini mengarahkan manusia untuk menyadari kelemahan dirinya dan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya penjamin kehidupan. Al-Quran adalah pelita yang tak pernah padam, menuntun setiap jiwa yang dahaga akan kebenaran untuk menemukan jalan pulang menuju keridhaan Sang Maha Pencipta. Semoga setiap bait ayat surah Al-Mulk yang kita baca mampu melembutkan hati yang keras, menerangi kegelapan alam kubur kita kelak, serta menjadi saksi pembela yang menyelamatkan kita di hari perhitungan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.